Zikir dengan bacaan Allah, yang biasanya dilakukan di dalam hati, disebut dengan zikir siri atau zikir khafi atau zikir ismuzat, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui Sayyidina Abu Bakar Ash-Siddiq. Sedang zikir dengan bacaan, La ilaha illallah, yang biasanya dilakukan dengan lisan, disebut zikir jahri atau zikir nafi itsbat, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Hiro, kaum Quraisy yang kafir memburu Nabi ke gua itu, dan mereka mencari berada di mulut gua itu. Sayyidina Abu Bakar sangat bimbang, khawatir mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 40, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat 9 At-Taubah 40. Sayyidina Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, mohon Anda memberi petunjuk, agar hati hamba tenteram jangan merasa bimbang seperti sekarang. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan olehmu asma Allah. Bagaimana caranya mengucapkan kalimat itu dan di mana menempatkannya, ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, harus ingat kamu kepada Tuhanmu di dalam hati dengan merendah, merasa malu dan takut, tidak usah dengan ucapan yang keras, tidak dilisankan, cukup dengan getarnya hati, detaknya jantung. Cara berzikir seperti itu harus dari pagi sampai petang serta ingat terus jangan ada lupanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lupa ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Harus ingat kamu kepada Allah. Di mana lupa usahakan untuk ingat lagi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidina Abu Bakar mendapat petunjuk berzikir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya merasa tenteram, tidak bimbang dan takut melihat rombongan kaum kafir yang akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Quran Surat 46 Al-Fat, 26. Setelah Sayyidina Abu Bakar diberi wirid itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat takut kepada Allah sampai para sahabat menerangkan, apabila kita mendekati Sayyidina Abu Bakar, tercium dari mulutnya seperti telah memakan goreng hati domba, dan terdengar dari hatinya seperti suara mendidihnya minyak kelapa dalam penggorengan. Keterangan seperti itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani yang berbunyi, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucurkan suatu rahasia ke dalam dadaku, akan tetapi aku juga mengucurkan rahasia itu ke dalam dada Sayyidina Abu Bakar. Yang dimaksud dengan rahasia ialah zikir khafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, apabila ditimbang iman Abu Bakar dengan iman jin dan manusia, selain para nabi dan mursalin, tentu akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa sebabnya Sayyidina Abu Bakar sedemikian tinggi imannya melebihi para sahabat yang lain, ya Rasulullah, padahal salatnya, puasanya dan sedekahnya sama? Tanya para sahabat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sekalian tidak akan mengungguli Abu Bakar dalam hal banyaknya sholat, puasanya dan sodakohnya, akan tetapi keunggulan dari Abu Bakar adalah karena dalam dirinya ada satu rahasia,
yang tetap tinggal dalam kalbunya. Lalu kalau kalian mencari zikir dan amalan-amalan aneh-aneh itu yang diikuti siapa?